Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan sekalian umatnya ila yaumil qiyamah. Masih berkaitan dengan masalah fi ahabbil a'mal ila Allah, amalan yang paling dikatujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyaknya amalan yang kita ketahui dan yang sudah kita amalkan dalam sehari semalam, ada satu amalan yang memang merupakan ujung tombaknya amalan yang paling Allah katuju, Rasulullah katuju, dan dipastikan apabila orang manapun, siapapun dari manapun mengamalkannya, jaminannya adalah surga. Dan amalan ini akan memicu amalan yang lainnya menjadi berpingkut, dengannya tergolong sebuah amalan yang baik. Apa amalan tersebut? Yaitu as-salatu, pelaksanaan salat kita yang hanya kita sama-sama melaksanakannya pada kesempatan ini, yaitu sholat fardu subuh. Tapi jangan hanya waktu subuh saja, melainkan juga zuhurnya, asarnya, maghribnya, ya, isya'nya, kembali lagi ke subuh. Terus dijaga, dipantau, jangan sampai tertinggal. Dan juga berjamaahnya meskipun sunnah, ya. Akan tetapi yang sunnah inilah yang terkadang bisa menyempurnakan yang wajib, ya. Yang sunnah inilah yang bisa jadi menambal kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan yang wajib. Maka jangan dianggap remeh, ya. Jadi yang sunnah ini bisa menjadikan penyebab yang wajibnya itu menjadi sempurna di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini perihal yang sunnah yang diutamakan adalah berjamaahnya, ya. Kemudian ya, terlebih lagi dilaksanakan di dalam masjid. Waduh, ini luar biasa. Seperti pagi hari ini kita sama-sama melaksanakannya, sholat di masjid. Karena masjid merupakan rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala, innila ahammu azaba khalqi, aku sesekali geram ingin mengadab, menghancurkan makhlukku, di mana mereka dapat bermaksiat sampai melampaui batas, berbuat salah, berbuat zalim, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itu bukan berarti Allah tidak geram. Geram, Allah ingin menghancurkan mereka, ingin membinasakan mereka. Tapi sesekali lagi perlu digarisbawahi, rahmatullah wasi'at ghadabu, kasih sayang Allah itu lebih mendominan daripada murkanya. Jadi saat murka, ya, ingin menghancurkan satu kabilah, satu kaum, satu masyarakat, satu kampung, satu kota, diluluhlantahkan, dibinasakan, masih memandang lagi karena mengedepankan kasih sayang tadi itu. Ujar Allah, fa idza nadartu ila ummari buyuti asrifu anhumul azab, apabila aku melihat kepada sebagian hambaku, ya, mereka itu dapat memakmurkan rumah-rumahku. Dalam hal ini adalah melaksanakan sholat ramai, sholat subuhnya ramai, sholat maghribnya ramai, sholat isyanya ramai. Begitu juga zuhur, asar tidak ditinggalkan. Ya, sekalipun tidak di masjid ini, mungkin di masjid yang lain bertepatan dengan tempat di mana di situ kita bergawe. Diusahakan
di masjid. Ya. Maka ketika masih ada orang-orang yang peduli dengan masjid, meskipun jumlahnya itu kada seberapa, sedikit aja ketimbang dengan penghuni mal, ya, penghuni mal dengan pengunjung masjid, masih banyak pengunjung mana? Apalagi hari Ahad, ya kalah Ustaz. Boleh dibuktikan tuh Ustaz, nanti jam 12 pian datang ke Big Mall tuh. Pian bawa catukan, hitung ada berapa itu, banyak. Bujur guru. Coba kalau di masjid, ya, 100, 200 ada sudah terlihat banyak. Kalau di mall 1000 terlihat sedikit. Ya, apalagi di big mall. Ya, supermarket yang besar, mall, tempat perbelanjaan dunia yang besar. Ini banyak lagi orangnya. Ya. Jadi di masjid 100, 200, ini 50, 60 terlihat banyak. Ya, tapi kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Yang sedikit ini jangan dianggap biasa. Ya, banyak perkara yang sedikit tapi bisa mengalahkan yang banyak. Jumlah yang sedikit seperti kita pada saat ini menutup kemungkinan menyelamatkan jumlah yang banyak. Kalau kita mengacu kepada hadis qudsi tadi itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Allah geram ingin menghancurkan, membinasakan hambanya yang mucil-mucil. Banyak hamba Allah ni yang mucil-mucil, tahu dengan Allah tapi kada dihiraninya Allah itu. Allah aja kada dihirani, apalagi ustaz, ya, apalagi guru, ada dianggap buatnya itu mucil dah sudah. Taunya fulus. Ya, jadi fulus itu distatuskan yakum maqamal malik dah sudah, menduduki kedudukannya, ya, raja dah sudah, Tuhannya mereka. Makanya kata Rasulullah SAW, ya likulli ummatin ijl, ya likulli ummatin ya ijlun, al-ijlu ummati dirhamun wa fulusun wa rufiyatun, itu wa kertasun wa habang-habangun. Itu setiap umat itu mempunyai sesembahan. Mulai dari dulu tuh ada sesembahannya masing-masing. Ada umat yang menyembah berhala sampai ini, ya. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah banyu, ada yang menyembah roti. Roti jadi sembahnya bungol banyak. Roti sembahyang. Kalau sudah lapar kena yang disembah itu dimakaninya, kedeguian. Maaflah Tuhan lah ajar. Aku lapar, aku makan kepala ikan. Astagfirullahaladzim, saking bungolnya itu. Banyak ada yang begitu. Kalau tidak ada kan mungkin digesahkan oleh ulama, karena ada yang macam itu. Karena sesuai dengan sabda Rasul tadi itu. Ya, ada fasenya masing-masing, tapi jangan kita asyik mencela mereka sementara diri kita masuk kategori. Sementara diri kita ada di dalamnya juga. Artinya tergolong, ya, hamba yang menyembah juga, menyembah selain Allah. Kenapa ujar Rasulullah al-ijlu ummati dirham wa fulus wa dolar wa pound sterling, ya, wa rubiah wa kertas habang-habang. Itu al-ijlu ummati, sesembahan umatku itu apa? Fulus. Dan boleh itu diteliti. Orang itu kalau sudah dengan duit itu ada istilah matanya hijau, padahal matanya kada berubah. tuh jar, matanya hijau. Yang rabun bisa jelas tarang, kada rabun lagi kalau sudah melihat duit. Ya, ini apa kai? Kalau tahu aku jar. Begitu nah. Ini apa? Tampilkan 1.000, tahu itu duit. Nah, kalau duit tahunya. Menghilangkan rabun kan luar biasa ini, kekuatan duit bisa menghilangkan rabun.
Allahu Akbar. Bisa berkelahi sesama keluarga, sesama ding sanak, apalagi kekawalan, apalagi sifatnya orang lain. Ya. Saling membunuh, saling ketakutan. Kenapa? Pengaruh daripada dunia tadi itu. Nah itu ujar Rasulullah, al-ijlu ummati, sesembahan umatku itu banyak yang ke situ tuh ngarahnya tuh. Banyak sebagian ada yang ke Gunung Kawi. Ya, ada yang ke Gunung Kawi. Ngapain ke Gunung Kawi jauh-jauh? Ya, hendak sugih itu nih hendak sugih itu datang ke masjid pian. Datang ke masjid, sembahyang 5 waktu di masjid, berdoa, sujud di masjid tuh, mengharap kepada Allah, sugih insyaallah tuh. Lawan banyak sholawat. Ya, ada namanya sholawat syajaratul fulus. Syajaratul fulus. Apa artinya syajaratul fulus? Ya, batang duit. Nah nenek, segan cucu nih. Ya, maukah batang duit? Batang duit pian, kalau ada besi batangnya, besi pohonnya, nyaman tinggal mutiki aja, ting ting. anak yang berangkai, saya kan begini lagi. Saya kan begini lagi kait nyaman kena sehat, lepas kena tuh tongkat. Cari yang anom, jangan sama daripada Tuhannya. Yang 20, 30 lah obat. Nah itu syajaratul fulus. Syajaratul fulus. Jadi ada pohonnya duit. Emang ada istilah bahasa orang bahari itu, ikam tunak duit tarus jar. Emangnya ada pohonnya apa duit tuh? Nah itu ada ternyata pohon duit, bisa ditanam di rumah kita masing-masing. Bisa. Jadi ada pohonnya, nah tumbuh kena pohonnya. Kada usah lagi piang ke bank tuh, kada usah lagi. Ada pohonnya seorang nih apa? Ada nih sampai habang hanyar putik. Kalau sudah abang butik, kalau belum abang jangan di butik, jangan. Ya. Baru hijau, jangan hijau 20.000. Ya, karena habis hijau biru pulang. Nah itu parak dengan abang tuh. Kalau sudah abang aja pian putik. Nah panen pian, nah butik sana butik sini. Ada pohonnya, nah ada gampangan. Itu yang kada berisi pohonnya, itulah yang alih tuh. Kalau ada pohonnya nyaman pian. Ya, nah ulun di sini hendak memberi pohonnya dengan pian. Tinggal pian kena ditanam di andak di dalam rumah, jangan di luar rumah. Kena dibutiki orang. Habisan. Ya, dalam rumah ya, di andak di dalam kamar aja. Kada usah ke Gunung Kawi, kada usah jauhan. Ya, situ aja. Di dalam rumah, di kamar, di andak di situ. Ada pohonnya pian. Karena besokan pian hendak apa nukar yang nukar cabai, tomat, hintalu, petik, sepenting. Ting. Ya. Nah, esoknya lagi hendak nukar ayam, petik. Ting. Ya, itu nyaman itu. Mau kacil? Wih, kacil mau. Sagan apa? Sagan apa pulang ada pohon duit, jangan banyak-banyak pian besi duit, bahaya. Ujarnya ini pohon duit. Ya, jadi kalau pohon duit ya berarti akan menghasilkan duit. Ya, apa itu? Sholat. Nah, sholat pian pak nggak ada percaya. Itu masalahnya, kada percaya, kada yakin. Seperti pian menanam benih, kalau nyak kada yakin tumbuh, kada bisa tumbuh bujur. Kada yakin pian tumbuh, wah ini pinanya mati bujuran. Ya, kalau yakin, insya Allah ini hidup, kayaknya ini hidup. Nah itu, ini pohon fulus, syajaratul fulus. Nah itu, kadang alang-alang ini amalan ini sampai dipadahkan syajaratul fulus. Kena tahu umat Nabi Muhammad ini paling nggak 7 fulus.
Ya guru. Kalau sudah pulus ini garing bisa sehat langsung. Ya, garing batuk-batuk apa semuanya. Lama-lama awak bari sekabat. Nah, kada usah dibawa ke dokter. Sekabat dijulung situ. Langsung, wih sehat. Nah, itu saktinya fulus tuh kayak itu tuh bundai. Sakti benar. Yang lama-lama, yang galau-galau, itu obatnya itu kada usah dibawa ke rumah sakit. Bari fulus aja itu. Nah, langsung sigar. Sigar langsung sehari sudah cerah wajahnya. Semalam ujarnya pian garing. Wah ini sudah kan hilang penyakitku tuh semuanya. Masya Allah. Apa? Nah, ya. Sekabat. 100.000 halus-halus. Yang habang-habang tadi itu. Wah luar biasa. Apa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali? 200 kali. Apabila dibaca saban malam hendak guring. Nah, sebelum guring pian baca dulu itu sholawat. Karena ada tanamannya, pohonnya tuh jadi itu. Nah, tinggal tiki aja gitu kalau sudah jadi itu. Ya, cuma jangan baca sekali. Mana pohonnya jangan. Wah, pada kawa. Nah, kiat pian kalau menanam apa saja kada bisa bim salah bim tuh. Abrakadabrah itu amalan-amalan palsu itu. Ya, kada bisa. Harus artinya ya namanya bertanam itu harus sabar. Ya, sabar sampai nanti bertunas terus. Baca aja sebelum guring. Pian baca itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad 200 kali hajar guring. Nah, ya Allah berkat sholawat kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Ulun hendak pohon fulus ya Allah. Hendak pohon fulus di kamarku ya Allah. Nah, insya Allah tuh ada kena hasilnya. Kemudian dua macam itulah yang membuat orang itu kaya. Kaya di dunia dan kaya di akhirat. Sholat kada tertinggal berikut sunnahnya. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ada jaminan tersendiri dan jaminan ini terkeluar daripada lisannya Rasulullah. Dalam kitab Abdul Sholawat karangan Syekh Yusuf An-Nabahani kalau tidak salah, di situ diterangkan oleh Rasulullah SAW apabila ya Rasulullah bubuhan pian itu galau, apabila bubuhan pian itu pinanya sempit benar, apabila bubuhan pian itu merasakan susah, hendak begawe susah, hendak mendapatkan kertas dan habang-habang tadi susah, ya pokoknya lalih benar pinanya nih. Nah itu ujar Rasulullah, jangan jangan takut, jangan takut apabila merasa sempit dalam hidup, ya merasa susah dalam ekonomi, ya jangan sampai menjual iman. Ini banyak terkadang dingsanak kita ini, ya kalau sudah susah menjual imannya. Mungkin ya kita di sini kada melihat yang macam itu. Di luar sana itu banyak menjual imannya. Bahkan sampai ada sekampungan itu berkupiahan, berjilbaban, tapi belum tentu muslimah. Berjilbaban kepian itu belum tentu muslimah. Nah, bisa jadi. Ya, alhamdulillah di sini kita aman. Nah, kenapa? Imannya sudah dijual. Mereka tidak perlu harus membuka jilbab, tidak perlu harus membuka kopiah. Silakan pakai kopiahmu. Mau kopiah nasional kah? Mau kopiah internasional kah? Nggak pengaruh bagi kami aja. Pakai aja terserah. Pakai kopiah. Yang habang nggak kopiahnya, yang hitam, hirang, yang putih, hijau, kelabu, kuning, kayak balon. Kenapa Pak? Ya, pakai jilbab yang larang, yang biasa pakai aja. Kada pengaruh kami. Ya, yang kami usahakan itu bagaimana iman kalian itu bisa berubah. Nah itu bukan pakaiannya, imannya. Banyak berpakaian bagus, busananya muslim tapi bukan muslim.
Ngarannya sama, ngarannya bagus juga. Si Ahmad, ada Ahmadnya, ada Abdullahnya. Cuman ujungannya kena Ahmad Matius. Jadi ada tasmiyah juga, ada tasmiyah. Ahmad Matius, nah, apa itu? Halimah Kristiani. Nah, kacau dah. Ada ujungannya kan baik. Itu. Karena imannya sudah berubah. Nah, itu. Jadi mereka faktornya itu bukan karena apa? Bukan karena kada tahu tentang kemuliaan Islam, tentang pentingnya iman, tahu karena faktor fulus. Banyak. Iya. Banyak karena faktor fulus, faktor uang, faktor dunia, faktor sempit, faktor galau. Kada tahu diobatnya. Padahal Rasulullah sudah memberikan obatnya supaya jangan galau, supaya jangan susah. Sekalipun mengalami susah, sempit dalam hidup, ada obatnya, ujar Nabi. Apa itu obatnya? Sholawat. Cuman kita ini kulir bersolawat. Ada kadang solawat pas lagi sholat aja. Lagi sholat hajar solawat. Imbah pada sembahyang kada mau solawatan lagi. Kalau bujur-bujur pian solawat. Itu luar biasa amalan yang mujarab. Kalau tidak spesial, kalau tidak mulia, kalau tidak jetu itu amalan solawat dalam urusan apa saja, segala aspek dunia bisa menjadi obat, itu solawat. Kada mungkin diperintahkan oleh Allah kita hambanya untuk bersolawat kepada Nabi. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu sangat dan amat penting sekali. Termasuk solawat ikan diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa menunjukkan solawat ini lebih penting daripada yang penting? Solat itu penting, haji penting, zakat penting, puasa penting. Ya, Allah perintahkan kepada kita karena saking pentingnya itu. Segan hidup kita di dunia dan di akhirat. Tapi Allah tidak melakukannya. Di saat solawat kepada Nabi, Allah perintahkan kepada kita, maka Allah melakukannya. Allah pun bersolawat kepada Nabi. Ini menunjukkan amalan ini unggul. Amalan ini unggul sampai zatnya Allah seorang, artinya melakukannya. Ya, kadang mungkin zatnya Allah itu melakukan. Ya, Allah perintahkan fankihu, oi lalakian, fankihu, nikahlah, oi lalakian, oi buminian, jangan jadi jomblo terus. Ini ujar Allah, jangan jadi jomblo terus. Dunia sudah tua, para kiamat. Cuman meskipun tua, kenapa banyak orang masih katuju? Karena make upnya saja yang tebal. Ya, kalau kada di make up dunia ini, kada betah kita di dunia ini. Ya, karena make upnya kita ini terbuai dengan make up, terbuai dengan make up. Macam kayak binian ini punya sudah tua, sudah 50 tahun usianya, tapi masih terlihat kinclong. Ini yang di muka ini nah. Coba pian ke salon setiap hari dia. Coba aja. Saban hari ke salon pian. Apa itu di skincare ke apa? Setumatlah, minum dulu lah. Pian hendak terlihat lebih wah itu, datang ke mana itu, ke salon. Saban hari itu didempul wajah pian. Mana? Iya bujuran. Kalau sudah didempul mobil nang ya tekacak aja bisa jadi mulus lagi. Ya kalau kayak ini
Kadang mengira orang umurnya sudah 70 tahun. Tapi kalau dijempol, dimodif dulu muhanya. Wah ini kan macam-macam bisa ada. Ya, gosok-gosok apa kak? Yang keriput-keriput itu jadi kancang lagi kayak. Ujar ini siapa geram nih? Macam usia 30 tahun. Tidak tahu lagi di usia ini kayak itu juga. Ini zaman modern bisa diubah wajah, ya menjadi lebih bagus, ya kencang. Tapi itu tipuan, bukan asli. Aslinya kayak itu bang aslinya. Ini aslinya tuh. Makanya banyak orang tertipu kalau ke mall, wih bungas-bungas binian tuh. Tidak ada binian yang ada bungas di mall itu. Iya kalau bungas bertahan, mulai dari yang anum sampai yang tuhannya terlihat bungas. Iya, karena tidak ada datang ke mall itu yang bawa muka asli itu kan ada. Pasti itu berdempul seberataan itu. Makanya terlihat ada yang lipstiknya 5 cm tebalnya. Lipstiknya 5 cm tebalnya. Apa itu? Habis makan bakso baru kelihatan tuh aslinya. Luntur. Itu dunia itu kayak itu perumpamaan kan datang kepada Nabi di saat peristiwa Isra, belum Mi'raj, masih peristiwa Isra. Datang perumpamaan dunia kepada Nabi. Ini udah berapa ya? Mungkin 140, 1400 tahun yang lalu terjadi. Ya, itu di masa itu sudah terlihat Tuhan dunia. Nenek-nenek, nini kayak apa nenek? Dipadahkan nini itu ya berarti sudah lanjut. Kalau belum lanjut usianya bukan nenek, namanya acil. Ya kalau kayak nenek itu bukan acil ini nenek namanya. Nini kada bisa nini jadi acil tuh kada bisa. Nini ya nini. Oh ya acil berarti kalau acil itu tak anum 30 40 itu acil. Kalau nini itu ya 60 ke atas itu nini ngarannya. Ini lebih lagi daripada 70 tahun. Bebinian tua. Tapi katuju dandan si binian tadi itu. Wah luar biasa pian. Make upnya itu luar biasa. Terlihat bungas. Orang make up. Mau perhiasan emas. Kering. Wah, cincinnya emas bertahan. Ini dari sini sampai ke sini. Wah. Siapa yang kadang beliur melihatnya tuh? Melihat ini, dia melihat emas. Beliur melihat emas siapa? Luar biasa emasnya nih. Datang kepada Rasulullah. Dengan dandanan yang luar biasa, menampakkan dirinya itu seakan masih kayak acil-acil, masih kuat gitu, masih masih kancang, masih bungas. Dia ingin menampakkan kepada Rasulullah. Mengiang-ngiang Rasulullah, ya Muhammad, unzurni, tengoklah aku sudah berdandan, aku sudah begitu, aku sudah bermake up, aku sudah pakai skincare. Tengoklah, tengok aku. Ya, lihat aku. Nggak dilihat sama Rasulullah. Ujar Rasulullah, itu perumpamaan dunia. Kalau aku lihat habiskan umatku ini bisa mengejar dunia seberatan. Bisa mengejar dunia seberatan. Kalau aku lihat berarti aku meresponnya. Aku melihatnya. Tapi aku tahu itu adalah perumpamaan dunia yang sudah tua tapi terlihat anum. Nah itu kayak. Makanya kayak padahkan anak cucu pian kalau cari bebinian jangan malam hari. Takut salah tangkap. Dikira bebinian tahu-taunya bencong. Jangan salah tangkap. Ya Ustaz, jangan malam hari. Ini namanya di malam hari itu remang-remang, kada jelas. Ya, binian itu terlihat bungas kadanya itu imbah bada guring.
Nah, kalau sehabis guring, nah itu dia terlihat tuh. Bungas kakak melihat bini pian lah. Bini kita seorang, bungas ka biniku apa kada. Lihat aja sehabis bangun dari guring tuh. Memang bungas sih kan. Tapi kalau sudah bangun guring kayak hantu kuyang. Serem. Ternyata ini wujud aslinya ikam nih. Ini wujud aslinya ikam nih. Nah itu aslinya ketahuan itu. Karena nggak pakai macam-macam di situ. Rambutnya biasa. Disitulah terlihat bunga sama kada. Dunia itu sudah begitu. Sudah Tuhan dunia itu. Cuman dunia ini apa leh? Katujuh begayaan. Nah jadi dihiasi terus. Kalau dia kada dihiasi ya kada orang yang katujuhnya. Maksudnya apa? Perhiasannya itu apa? Banyak bangunan-bangunan, gedung-gedung menjulang tinggi, permainan-permainan. Itu yang membuat orang itu lalai di dunia. Seakan, kita ini bakalan lawas hidup di dunia. Kenapa bangunan masih kokoh-kokoh, masih banyak-banyak, masih bagus-bagus, wah nyaman. Padahal sudah Tuhan, sudah jompo, jompo nggak ada kekuatan lagi, stumat aja lagi nih anjong. Tapi bisa jadi kita berdahulu daripada dunia. Stumatnya dunia itu masih lawas. Bisa kita berdahulu daripada dunia. La haula wala, itu perumpamaan. Makanya jangan sampai terkecoh. Jangan terkecoh dengan dunia. Bolehlah kita mencari dunia, tapi yang lurus-lurus aja, yang baik-baik aja. Toh masih bisa cara mendapatkan dunia dengan mudah itu, mengikuti konsepnya Rasulullah. Itu diantaranya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tapi sholawatnya itu pun harus dilengkapi dengan sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Dan di sini banyak faedah. Nih faedah sholat 5 waktu yang dilakukan oleh hamba, luar biasa. Disebutkan di sini oleh Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad inda dzikri fawaidis shalah manasukh, menyebutkan tentang faedahnya salat. Was-salatu majlabatun lirizki. Disebutkan di sini salat itu bisa mengiau rezeki. Coba aja pian takun itu. Kalau ada orang itu susah, gelisah, masalah dalam hidupnya, takun nih kayak pas sembahyangnya, naham itu tumpang ulun tuh kulir banar. Kalau sudah mendengar sholat itu panas telinga, hayya 'alas shalah, wah panas itu. Itu banyak tuh yang seperti itu, yang mengadu, mengeluh tuh susah ekonomi, susah cari gawian, susah ulunin lebih baik, masalah tahus, belum lagi bini ulun sarik, ada lagi masalah dengan anak ulun, masalah lagi di gawian ulun, banyak banar berdatangan cobaan. Nah kayak apa solusinya? Ada kajar amalan-amalan baik. Bila kasugi, itu nggak ada lakas terus. Lakas sugi. Oh, itu kak masalahnya. Coba ulun hendak bertakun kayak pas sembahyang pian nahan itu tupang bibai. Kami ini kalau sudah sembahyang itu kulir benar. Bisa subuh kena batu bibai, zuhur, asar, maghrib, isanya bisa kededaan bibai. Ini masalah. Masalah itu. Kena ada maghrib ulun bibai di bawah bini je. Sesekali imbah tu kededaan lagi bibai. Nah, bisa jadi sembahyang ulun ni mingguan bibai, hari Jumat aja. Hari Jumat aja turunan. Ini masalahnya, di situ masalahnya. Padahal sudah dinyatakan di sini. Ini yang berpada ini orang yang sudah berpengalaman, bukan teori. Tapi memang bujuran orang yang sudah membuktikan.
Aku ini katuju sembahyang. Nah, dengan sebab sembahyang aku gawe itu, kada aku meminta dunia sedikit pun, tapi Allah datangkan dunia itu kepada aku. Nah, majlabatun lirizki. Ternyata sembahyang itu diantara faedahnya bisa mengiau rizki. Karena rizki itu bisa bagi kiauan biar bujur, ya, bisa bagi kiauan. Ulun pernah membuktikan, ya, membuktikan ada orang itu menggali batu bara, setelah dieksplorasi itu dieksplorasi itu diukur kedalaman apa namanya batunya itu, ada aja tabel batunya itu banyak. Nah ya, begitu digali kada ada batunya. Nah kemana ini batunya, hilang. Nah kada mau jadi batu, kada mau dengan ikan, buka batunya. Nah, ada yang pas diukur kedalamannya sedikit aja, sedikit, tapi dia kiau guru-guru. Nah, sebelum ulun mendapatkan ini apa namanya rizki dari Allah untuk dibagi-bagi, ulun berbagi berdahulu, berbagi. Nah, berbagi. Ya, sembahyang hajat, sholatnya karena tertinggal, pas diukur setengah meter aja barang yang begitu digali banyak terus tidak habis-habisnya. Nah ada yang macam itu, berarti kan bagi kawan batu aja bisa bagi kawan. Sini sini tuh nyaman, tinggalkan yang itu yang di sana kosong, datangkan ke sini. Bisa begitu tuh, bisa begitu rezeki itu, bisa bagi kawan juga pian tuh rezeki itu. Apa? Aku sekarang berandak di wadahnya kai itu. Kai menanam aku, ada pohonnya tadi itu. Ayo datangkan kita kesini. Oh, wadah kai, nah kai. Berwirid, solawat datangkan rezeki. Nah subhanallah, seperti itu. Sholat itu memang, karena memang dalam hadis qudsi itu disampaikan biar pian yakin lah kalau rezeki itu akan mengumpati orang yang sembahyang tadi itu. Ujar Allah, ya dunia, wahai dunia. Artinya kalau sudah wahai dunia ini, nikelnya iya, emasnya iya, batu baranya iya, iya, mau emas kuning kah, emas hirang, sama aja, ikam nih. Hei dunia, apabila melihat hambaku katuju sembahyang menghambakan dirinya kepada aku, maka fakhdimi, ikam harus mau menjadi budak sidin. Kalau ikam diperlukan sidin, ikam harus datang. Kalau anak buahku minta pajero spot, ikam harus datang. Nah hendak pario datang. Apalagi sapida, apalagi sapida, tahu sapida? Jangan menolak ikam. Apabila hambaku tuh nangka tujuh sembahyang menghambakan dirinya kepadaku, minta sapida mutur. Tahu sapida mutur juga? Ikam harus datang. Datang ikam. Tampar nih kalau datang. Jadi Allah. Ini in khadamani fakhdimi wa in khadamaki fastakhdimi. Ini yang menjadikan penyebab susah itu disebabkan kadang mau parak dengan Allah, kadang mau sembahyang, kadang mau meletakkan dahinya di tempat sujud, tapi hendak sugih terus. Nah, kada bisa buka harta itu. Sekalipun dapat kena stumat buka lagi, ngarannya kada berkah. Kalau sudah kita katuju ma'andak dahina di tempat sujud alias sembahyang terus, rezeki itu katuju lawan kita berkah. Kantong kada biasa karing, parak habis dedang lagi, nah masuk lagi, katuju masuk ke kantong itu. Nah, lakian masuk ke sini, binian masuk ke sini. Katuju. Itu baru sebuting faedahnya, masih banyak.
ada yang lebih penting lagi. Kita sambung nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak umur sehat walafiat, berkat penataannya, istiqomah melaksanakan sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka taqabbala wa rizqan halan ghazwan tayyiban wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa'u wa 'an yastajibu la nas'aluka ilman lad-dunya wal mashrab safiyan ya habi ghani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.